Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita dalam edisi renungan harian yang boleh kita dengarkan untuk menghantarkan kita melakukan aktivitas kita terlebih untuk satu hari ini. Untuk itu kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat segala berkat yang boleh kami rasakan sampai pada hari ini. Kami boleh bangun dari tidur kami di dalam keadaan sukacita, kesehatan, dan kekuatan yang baru. Sebentar Tuhan, kami datang ke hadapan Tuhan untuk bersekutu mendengarkan firman Tuhan, yang dimana firman-Mu boleh menjadi bekal kami untuk melakukan aktivitas kami, terlebih pada satu hari ini. Berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap untuk mendengarkan. Melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, Jumat 24 November 2023, diambil dari Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Alai gabena basar mahamu samahamu akaparasi roha marsisesa andu samahamu songon panesani debata di dosamuna di bagasan Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini mengarahkan kita untuk hidup ramah terhadap yang lain. Bapak Ibu Saudara-saudari, mungkin kalau kita ingat kembali atau kita lihat kepada kehidupan kita, sikap atau sifat ramah kepada orang yang kita kenal itu mungkin merupakan adalah hal yang umum dan tidak terlalu sulit untuk kita laksanakan. Tentu setiap kita berjumpa dengan orang yang kita kenal, pastilah kita menegur sapanya dan mungkin kita akan berkomunikasi dengan mereka. Ramah terhadap yang lain, inilah yang menjadi sesuatu di luar kebiasaan umum. Kita sungguh pasti akan sulit ramah kepada orang lain yang belum kita kenal. Kalau kita terlalu ramah dengan mereka atau baru mengenal mereka, mungkin bisa saja ketika kita ramah mereka akan menganggap kita SKSD atau sering kita katakan sok kenal dan sok dekat. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang ramah, firman Tuhan memberikan keterangan apa itu yang dimaksud dengan ramah, terlebih pada firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada hari ini. Yang pertama, harus penuh kasih mesra. Inilah yang dimaksudkan dari firman Tuhan ini. Kasih mesra itu artinya kasih kita harus memiliki daya tahan. Tuhan Yesus sudah memberi teladan bagaimana kasih-Nya yang tidak goyah, walaupun Ia dihianati, disangkali, atau ditinggalkan dan menghadapi tantangannya sendiri. Kasih mesra itu merupakan kasih yang harus dipraktikkan, bukan hanya sekedar teori. Dan bagi Yesus, kasih tidak cukup hanya diajarkan, dijadikan simbol, dijadikan slogan atau wacana semata, tetapi harus melekat di dalam gaya hidup kita, sehingga inilah yang menjadi ciri khas setiap murid-muridnya. Kasih mesra itu juga merupakan kasih yang harus menjadi identitas orang percaya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, orang lain dapat mengenal kita sebagai murid Tuhan bukan karena warna atau model pakaian yang kita pakai, bukan hanya sekedar ibadah minggu yang setia kita hadiri, bukan juga hanya sekedar kata-kata yang berbau agama yang kita lontarkan, bukan juga hanya dari berapa banyak ayat Alkitab
yang sudah kita baca atau yang sudah kita kutip atau kita lafalkan. Bukan pula dari jabatan yang kita sandang di dalam gereja, tetapi identitas seorang murid Kristus diukur dari bagaimana relasi yang penuh kasih mesra dengan Tuhan dan sesama. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, inilah yang pertama yang boleh kita lihat diarahkan firman Tuhan pada hari ini. Dan yang kedua, yang dimaksud dengan ramah di sini ialah kita diarahkan untuk saling mengampuni. Pengampunan merupakan kunci bagi semua hubungan yang sehat, kuat, dan yang kekal abadi. Itulah sebabnya kita harus paham betapa pentingnya mengampuni. Tuhan Yesus berkata, "Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu." Dikatakan di Matius pasalnya yang kelima 23-24. Mungkin kita telah memutuskan untuk tidak memaafkan seorang yang telah bersalah kepada kita. Tebak, kalau kita lihat di dalam kehidupan kita, di perjalanan hidup kita yang kita lalui, mungkin ini juga akan terjadi kepada hubungan kita, terlebih menjalankan aktivitas kita. Menyimpan kebencian ini juga mungkin penyakit beberapa dari kita atau orang-orang yang kita dekati atau orang-orang yang mungkin ada di sekitar kita. Menyimpan kebencian dan tidak mengampuni tentunya akan merugikan kita lebih dari orang yang tidak mau memaafkan kita. Jika kita ingin menjadi sehat dan bersemangat secara rohani, maka kita perlu belajar untuk mengampuni. Dan inilah poin yang kedua yang mau dikatakan dari firman Tuhan ini, yaitu tentang hidup ramah. Bapak Ibu saudara-saudari, Yesus mengajarkan kita untuk berdoa, dan di dalam doanya dikatakan, "Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Kita mungkin berpikir jika mereka tak pantas mendapat pengampunan dari kita, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saya? Tidak, kita semua tidak layak mendapatkan pengampunan dari Allah. Pengampunan kita tidak bergantung pada mau atau tidaknya kita memaafkan orang lain, tetapi mengampuni orang lain haruslah atas dari pengampunan Allah yang murah kasih dan murah hati atas kita. Pengampunan yang diberikan kepada kita oleh Kristus ialah atas kebaikannya dan kematiannya dan kasihnya untuk kita. Bila kita sudah mengetahui apa yang telah Kristus lakukan kepada kita, maka tentu sudah seharusnya kita juga harus mampu mengampuni orang lain. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengatakan, "Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagai mana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kami." Orang-orang yang telah diampuni harus mengampuni orang lain. Karena itu, jika kita ingin menjadi orang yang sehat dan bersemangat secara rohani, maka kita harus belajar untuk mengampuni. Mari Bapak Ibu melalui firman Tuhan ini kita hidupi, kita jalankan firman Tuhan ini. Hendaklah kita ramah terhadap yang lain, penuh kasih, mesra dan saling mengampuni. Dimanapun kita berada, apapun kegiatan yang mungkin akan kita lakukan, biarlah dari hidup kita boleh memancarkan, menunjukkan karakter-karakter yang diinginkan Kristus Yesus di dalam hidup kita. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Kami merasa bersyukur Tuhan, ajari kami di dalam kehidupan kami harus tetap memperlihatkan, menghidupi tentang
kehidupan yang ramah dengan orang lain, terlebih kepada sekitar kami. Untuk itu Tuhan, tuntun kami, berikan Roh Kudus-Mu yang selalu bekerja agar kami boleh memberitakan kebaikan Tuhan melalui kehidupan kami, dan kami juga boleh menerapkan firman-Mu ini, hidup ramah terhadap yang lain, terlebih di dalam proses kehidupan yang akan kami jalani Tuhan. Berkati kehidupan kami, berkati kegiatan kami satu hari ini, terpuji dan termuliakanlah nama-Mu. Kami serahkan seluruh kegiatan kami hanya di dalam tangan Tuhan. Amin.